Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafli Eka Saputra di channel YouTube saya Rafli Eka Saputra. Pada video kali ini kita akan mempelajari yang namanya routing statik. Routing routing itu artinya kita melakukan konfigurasi yang dimana untuk menghubungkan antara satu router dengan router yang lainnya. Nah, untuk router sendiri itu memiliki dua jenis, yaitu routing dinamik dan juga routing statik. Untuk routing statik yaitu seperti ini, dan untuk routing dinamik itu terbagi juga menjadi dua, yaitu interior gateway protocol dan juga exterior gateway protocol. Nah, untuk di eksterior itu ada yang namanya routing BGP, sedangkan untuk di interior ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk routing vector, yaitu ada dua, yang dimana yang pertama yaitu RIP dan juga EIGRP. Nah, untuk yang di link state ini ada dua juga. Yang pertama ada routing OSPF dan juga routing ISIS. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan melakukan routing statik terlebih dahulu, yaitu dengan cara menghubungkan secara statik dengan cara menambahkan secara manual untuk IP penghubungannya di 10.10.10.0/30 ini ke dalam routing table di masing-masing router. Untuk pertama kita akan melakukan konfigurasi di dalam router satu ini dengan cara pertama kita aktifkan semua device-nya dengan memblok semuanya, lalu kita start selected untuk mengaktifkan semuanya. Kita tunggu beberapa saat untuk mengaktifkan semua device ini. Jika ini belum diaktifkan, kita klik saja tanda segitiga tadi. Kemudian kita tunggu lagi. Di sini saya sudah men-setting untuk PC-nya itu di HCP, jadi jika tidak aktif maka tidak masalah, karena kita belum melakukan konfigurasi di HCP server pada router masing-masing routernya ini. Oke, kita langsung saja tanpa menunggu lagi, kita masuk ke dalam router 1 dengan cara double klik di bagian router 1 ini. Atau jika tidak bisa, kita coba klik ini console to selected nodes. Kemudian jika sudah masuk ke tampilan seperti ini, maka kita langsung saja masuk ke dalam mikrotiknya dengan username-nya sudah pasti admin dan passwordnya kita kosongkan saja. Untuk membaca software lisensinya kita tidak usah, kita klik no aja or n. Jika dia meminta password kita klik ctrl+c, kemudian kita bersihkan agar lebih mudah. Setelah itu kita akan menambahkan IP address-nya dengan menggunakan perintah IP address add address 10.10.10.1/30, karena di router 1 kita ubah interface-nya untuk interface penghubungnya yaitu ether 1. Kemudian kita tambahkan juga IP address yang menghubung kepada klien yaitu di ether 2. Oke. Sebentar, biar agar lebih mudah kita pinggirkan ke sini. Oke. Jika sudah seperti ini, maka kita tambahkan saja IP address add address 192.168.10.1/24 interface ether 2. Jika kita lihat dengan menggunakan perintah IP address print, maka di sini akan terdapat dua IP address yang dimana
Yang pertama, IP address pertama itu sebagai IP address untuk yang nantinya akan kita fungsikan untuk kita daftarkan di routing table IP di router 2. Kemudian karena kita ingin mengonfigurasinya selanjutnya itu di di router di PC 01 ini, maka kita bisa menggunakan statik maupun dinamik. Karena saya sudah terlanjur menambahkan IP dia sudah men-setting DHCP client di dalam PC 01 ini, maka kita harus mengkonfigurasi DHCP server di dalam router 1 ini. IP DHCP server setup. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2 karena yang terhubung ke klien di router 1 itu IP di interface Ether 2. Untuk DHCP address space-nya kita enter saja. Gateway-nya kita menggunakan 192.168.10.1. Kemudian untuk address to give out-nya kita biarkan 192.168.10.2 sampai 254. Untuk DNS servernya saya di sini menggunakan DNS Google. Jika tidak ada maka tidak apa-apa. Oke, untuk list time-nya saya biarkan default yaitu 10 menit. Jika sudah, kita bisa cek dengan menggunakan perintah IP DHCP server print. Maka di sini akan muncul dengan nama DHCP1 di interface Ether 2 dan untuk list time-nya 10 menit. Oke, selanjutnya kita coba remote menggunakan PC1 yang sudah kita install di Winbox pada video sebelumnya itu. Jika sudah masuk ke dalam PC1, maka kita dapat langsung klik OK untuk meremote PC1 ini. Kita tunggu beberapa saat untuk proses booting dari Docker ini. Kemudian kita buka aplikasi Winbox. Kemudian kita pilih ke tab Neighbor, maka di sini akan muncul dengan IP address 192.168.10.1. Sebelum itu, kita agar lebih mudah, saya akan coba fullkan dengan cara seperti ini. Oke, kita klik OK lagi, kita masuk ke dalam ke router 1 dengan menggunakan IP. Mohon maaf, coba kita masukkan. Oke, akhirnya kita sudah masuk. Maka jika kita cek ke dalam IP address, di sini juga akan muncul karena tadi kita sudah konfigurasi IP address-nya dengan konsol. Lalu jika kita cek DHCP servernya juga, maka juga akan muncul. Dan jika kita cek dengan menggunakan terminal di dalam device PC1 ini dengan menggunakan perintah IP addr grep eth1, maka akan muncul IP yang sudah kita konfigurasi. Kita mendapatkan IP dengan menggunakan DHCP client di PC01 ini. Oke, langkah selanjutnya karena kita akan mengkonfigurasinya lewat sini, maka kita lebih mudah lagi dengan menggunakan kita untuk di router 1 ini kita akan melakukannya dengan cara dengan menggunakan GUI, yang artinya kita tanpa menggunakan perintah di new terminal ini. Oke, oleh karena itu kita langsung saja ke IP service untuk mendisablekan semua port-portnya. Jika ingin memblok banyak port atau mendisable banyak port, kita dapat menggunakannya dengan klik CTRL dan kita pilih port yang mana saja yang ingin kita blok. Jika sudah seperti ini, kita klik tanda X, yang dimana X itu merupakan disable, artinya menonaktifkan port-port yang tidak kita gunakan. Setelah itu, jika sudah mendisable semua port yang tidak kita gunakan, maka kemudian kita akan merubah portnya dengan cara klik di bagian SSH, karena kita di sini akan menggunakan paling tidak hanya SSH dan juga Winbox.
maka kita ubah portnya agar lebih aman. Dengan untuk SSH portnya saya ubah menjadi 227, dan untuk Winbox saya akan mengubahnya menjadi 7227. Oke. Jika sudah kita klik apply lalu oke, maka di sini dua port ini akan berubah menjadi 227 dan juga 7227. Jika sudah mengubah IP service-nya, maka langkah selanjutnya kita juga akan mengubah identitinya agar kita lebih mudah untuk mengetahui kita sedang meremote router Mikrotik yang mana. Jika kita lihat di sini atau kita lihat dengan new terminal, maka di sini hostname-nya yaitu Mikrotik, tidak router 01. Oleh karena itu saya akan mengubahnya menjadi router 1. Kemudian jika sudah kita klik apply lalu oke, maka di sini juga akan berubah di bagian sini, di bagian atas ini. Lalu jika kita klik di new terminal, maka untuk hostname juga akan berubah menjadi router strip 1. Selanjutnya kita akan, karena kita perlu mengamankan router Mikrotik kita agar tidak bisa diremote oleh siapapun itu, kita juga bisa untuk lebih aman lagi kita tambahkan usernya. Karena jika user defaultnya itu untuk semua Mikrotik itu yaitu admin dan passwordnya sudah pasti kosong. Oleh karena itu kita coba langsung ke sistem, lalu pilih user. Mohon maaf jika tidak terlihat, kita coba lagi. Nah, ini kita buka user, lalu kita pilih untuk kita tambahkan lebih dahulu untuk user barunya dengan klik add. Kemudian untuk namanya di sini saya menggunakan nama saya yaitu Rafli, dan untuk grupnya di sini di bagian grup ini terdiri ada 3 bagian atau 3 pilihan. Pertama yaitu full, yang dimana full ini memiliki wewenang atau hak untuk merubah, melihat dan juga mengedit. Dan kemudian untuk create ini hanya kita dapat melihat konfigurasi apa yang sudah kita lakukan untuk user yang kita tentukan saja, untuk melihat-lihatnya saja. Dan untuk write ini kita dapat mengkonfigurasinya, tapi kita tidak dapat melihatnya ataupun mengeditnya lagi. Hanya kita melakukan konfigurasi saja. Oleh karena itu kita pilih langsung saja full, dan untuk passwordnya di sini saya, jika tidak terlihat, kita bisa pergi ke setting lalu unhide password. Coba kita lakukan lagi. Oh iya, karena untuk passwordnya tidak bisa terlihat, maka kita bisa langsung saja grup, pilih full, lalu untuk passwordnya 2727 dan oke. Kemudian jika sudah kita apply lalu oke, maka di sini akan muncul satu user baru yang sudah kita konfigurasi dengan grupnya itu full. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menonaktifkan untuk user adminnya ini, karena untuk user adminnya ini kita tidak akan menggunakannya. Maka kita langsung klik disable saja. Kemudian kita langsung coba dengan cara remote ulang. Oke, karena tadi kita sudah mengubah portnya menjadi 7227, kita ubah untuk port Winbox-nya. Lalu untuk loginnya kita masukkan user kita yaitu Rafli, lalu passwordnya 2727. Kemudian kita langsung klik connect saja untuk masuk ke dalam router Mikrotik 1 ini.
Jika sudah berhasil masuk ke dalam sini, maka kita langsung zoom in saja. Kemudian setelah kita mengkonfigurasi IP address dan juga kita amankan untuk router 1 ini, maka kita langsung bisa ke tahap selanjutnya, yaitu dengan menambahkan IP rootnya agar bisa saling terhubung untuk router 1 dan juga router 2 ini. Dengan cara seperti apa? Kita pergi ke IP, lalu pilih routes untuk melihat tabel routingnya. Kemudian kita akan menambahkan IP-nya, yaitu IP dari IP klien yang ada di PC2 ini. Dengan cara seperti apa? Kita tambahkan IP destination address-nya. IP destination address-nya tidak perlu IP dari PC2-nya, kita dapat menggunakan IP network yang ada di jaringan ke PC2-nya agar PC01 bisa terhubung ke PC02 dengan menggunakan destination address-nya, yaitu 192.168.20.0/24. Kita masukkan 192.168.20.0/24. Jika sudah, maka kita perlu juga menambahkan gateway-nya. Gateway-nya itu kita menggunakan IP yang terdapat dari RO02 ini. Karena di router 1 kita sudah konfigurasi dengan menggunakan IP 10.10.1, tentu saja saya akan juga menambahkan di router 2 itu 10.10.2. Berarti kita tambahkan gateway-nya nanti 10.10.2 yang nantinya IP gateway ini merupakan IP address yang terdapat di Ethernet 1, di interface Ethernet 1 yang ada di router 2. Jika sudah, maka langsung saja kita klik OK. Maka untuk statusnya yaitu aktif static atau disingkat dengan AS, yang artinya untuk konfigurasi routingnya sudah aktif. Tetapi sebelum itu kita juga akan melakukan konfigurasi di router 2-nya. Oke, untuk router 2-nya kita langsung saja masuk ke dalam router 2. Lalu untuk loginnya kita menggunakan user admin terlebih dahulu. Kita klik no. Kemudian jika meminta password lagi kita klik ctrl-c, dan untuk membersihkannya kita klik ctrl. Oke, langkah selanjutnya sudah pasti kita akan menambahkan IP address untuk di Ethernet 1 dan juga di Ethernet 2. Karena tadi kita sudah menambahkan gateway di dalam router 1 ini, yaitu 10.10.2, maka seperti yang saya bilang, saya akan menambahkan IP address-nya 10.10.10.2/30 interface Ethernet 1, yaitu Ethernet interface yang terdapat di router 2 yang menghubung ke arah router 1. Jika saya konfigurasi 10.10.1, maka akan terjadi interferensi antara router 1 dan juga router 2, yang dimana mereka itu akan saling bertabrakan, istilah kasarnya, karena mereka karena itu mereka tidak bisa saling bertukar informasi. Jika sudah, kita akan langsung konfigurasi IP address selanjutnya, yaitu IP address yang terdapat di Ethernet 2 dengan menggunakan perintah IP address add address 192.168.20.021/24 interface ether 2. Jika kita lihat dengan menggunakan perintah IP address print, maka akan muncul dua IP address yang terdapat di dua interface, yaitu ether 1 dan juga ether 2. Oke. Langkah selanjutnya kita sudah pasti, karena di PC2 ini saya sudah melakukan konfigurasi, saya sudah menetapkan DHCP client atau men-setting untuk DHCP client di PC02 ini, maka saya akan menambahkan IP DHCP server agar PC02 ini dapat meremote untuk router 02 ini dengan menggunakan dengan perintah IP DHCP server setup. Kemudian untuk interface-nya kita pilih Ether 2
Dan untuk IP DHCP address space-nya untuk networknya kita pilih 20.0/24. Dan untuk gateway-nya DHCP networknya kita pilih 21.1. Kita biarkan default untuk address space-nya. Kemudian untuk DNS servernya seperti tadi kita tambahkan IP address. Untuk saya sendiri saya pilih menambahkan dengan IP address Google. Jika sudah, maka kita tambahkan untuk list time-nya kita biarkan default saja yaitu 10 menit. Dan jika kita cek dengan menggunakan perintah IP DHCP server print, maka akan muncul satu DHCP server yang telah kita konfigurasi dengan nama DHCP1. Oke, langkah selanjutnya sudah pasti karena kita akan meremote router MikroTik 2 ini dengan menggunakan PC02, maka kita cek. Kita coba setting, lalu kita klik connect. Oke. Kita tunggu beberapa saat untuk proses bootingnya dari PC02 ini. Jika sudah berhasil masuk ke dalam PC02-nya, coba kita cek DHCP kliennya apakah berhasil atau tidak. Kita menggunakan IP address, IP ADDR, grep ETH1. Ternyata belum mendapatkan IP address. Coba kita cek di sini. Oh, ternyata masih belum mendapatkan DHCP servernya. Kita coba cek lagi. Oh ya, jika kita mengkonfigurasi DHCP server, maka kita harus menonaktifkannya terlebih dahulu untuk mendapatkan DHCP kliennya. Karena untuk Pinet Lab itu seperti itu ya. Memang jika kita sudah mengonfigurasi DHCP server, kita coba nonaktifkan, lalu kita aktifkan lagi, kita tunggu lagi untuk proses bootingnya. Kita klik OK, kita tunggu proses bootingnya terlebih dahulu. Oke, jika sudah masuk, kita coba cek lagi ke menu map terminal. Kemudian kita cek IP ADDR grep ETH1. Maka dia akan muncul satu IP address yaitu 192.168.20.254/24 dengan IP broadcast-nya yaitu 255. Oke, karena sudah mendapatkan IP address dari DHCP server yang telah kita konfigurasi di router 02 ini untuk di PC02, maka kita akan coba untuk meremote router 02-nya dengan menggunakan Winbox. Dengan cara kita buka Winbox-nya. Kemudian jika sudah berhasil masuk ke dalam Winbox-nya, kita klik tab new networks-nya. Kemudian kita pilih connect. Oke, jika sudah berhasil masuk ke dalam router 02-nya, maka kita pilih setting, kemudian kita zoom in agar lebih terlihat. Kemudian, karena kita sudah mengkonfigurasi dengan menggunakan GUI pada router 01 di PC lewat PC01, maka di sini kita akan agar kita juga memahami bagaimana perintahnya di dalam CLI-nya itu. Untuk di MikroTik kita menggunakan, agar kita dapat mengonfigurasi dengan sistem CLI, kita dapat menggunakan dengan yang namanya menu New Terminal. Kita klik New Terminal, kemudian kita zoom saja agar lebih terlihat. Kita clear dulu dengan menggunakan klik Ctrl plus L.
Kemudian langkah pertama kita akan coba ubah identitinya menjadi router strip 2 dengan perintah system identity set name router 2. Coba kita samakan saja, tidak apa-apa. Oh, besar semua. Router 2. Oke. Maka di sini akan terubah untuk hostname-nya menjadi router 2. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menonaktifkan atau mendisablekan semua port yang tidak kita gunakan dengan perintah IP service disable number. Coba kita cek terlebih dahulu. Kita coba lihat IP service-nya semuanya masih aktif. Maka karena kita akan mencoba menggunakan SSH dan Winbox saja, karena itu saja yang port yang mungkin akan kita gunakan, kita gunakan perintah IP service disable number 0 1 2 3 tidak usah karena kita akan gunakan 4 sudah dinonaktifkan, kita tinggal menonaktifkan 4 5 7 karena 6 untuk Winbox pasti kita akan gunakan. Dan jika kita lihat dengan menggunakan perintah IP service print, maka di sini akan melambangkan untuk IP service portnya itu sudah disable X dan Y, yaitu disable dan juga invalid. Dan jika kita lihat dengan GUI, kita pergi ke IP service, maka di sini juga akan disable sesuai dengan perintah kita. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengubah untuk portnya itu yang kita gunakan number IP service set number 3. Kita akan ubah di number 3 ini, yaitu tadi kita lihat port SSH nya kita ubah menjadi 227. Kemudian kita enter saja. Jika kita lihat dengan menggunakan perintah IP service print, maka untuk port SSH nya akan berubah menjadi 227. Yang tadinya port SSH nya ini yaitu 22. Langkah selanjutnya kita akan ubah untuk port Winbox nya juga agar lebih aman dengan menggunakan perintah IP service set numbers 6, portnya yaitu 7227. Dan jika kita lihat lagi dengan menggunakan perintah IP service print, maka akan berubah untuk port Winbox nya itu menjadi 7227. Jika sudah, maka kita lihat juga dengan menggunakan GUI apakah sudah terubah ataukah tidak. Jika kalian ragu, kita bisa lihat juga dengan GUI untuk SSH jadi 227, portnya menjadi, dan untuk Winbox menjadi 7227. Oke. Cukup untuk di IP service-nya. Setelah kita disable port yang tidak kita gunakan dan juga kita ubah port yang kita gunakan agar lebih aman lagi, maka kita akan langsung mengkonfigurasi untuk menambahkan user dan juga mendisablekan user adminnya. Untuk menambahkan user baru, kita menggunakan perintah user add name. Untuk name-nya roughly seperti tadi, dan juga untuk passwordnya saya pilih 227. Dan jika kalian tidak ingin sama, kita bisa mengubahnya menjadi, saya akan ubah menjadi 1212. Dan untuk grupnya tentu saja saya akan pilih full. Kemudian jika sudah, kita coba lihat dengan menggunakan perintah IP user print, maka akan terdapat satu user baru, yaitu user Rafael ini. Dan untuk adminnya masih akan terdapat. Oleh karena itu, karena kita agar lebih aman lagi, yaitu kita dapat menonaktifkan untuk user adminnya ini dengan menggunakan perintah user disable number 0.
yaitu flag dari user adminnya ini, kemudian kita enter saja. Dan jika kita user print, maka akan muncul lambang flagnya itu X, yang artinya expired dan juga disable. Untuk user admin ini sudah kita disable, maka kita coba remote ulang lagi. Apakah kita akan masih menggunakan user default kita dan juga port defaultnya. Kita coba menggunakan langsung dengan menggunakan port yang sudah kita konfigurasi tadi untuk Winbox 7227. Dan untuk loginnya saya gunakan Rafli, lalu untuk passwordnya 1212 seperti tadi. Kemudian kita klik connect. Maka pasti akan berhasil. Tetapi untuk user adminnya tentu tidak akan berhasil. Jika tidak percaya, kalian bisa ceknya dengan menggunakan, kita coba tanpa port, kita coba default saja. Dan untuk loginnya kita admin dan untuk passwordnya kita kosongkan. Maka di sini connection not refused, artinya kita tidak dapat terkoneksi ke dalam router 2 ini, karena di router 2 ini kita sudah mengubah untuk portnya dan kita sudah menambahkan user baru, dan kita juga sudah menonaktifkan atau mendisablekan untuk user admin ini, sehingga user admin ini tidak bisa meremote lagi untuk router 2 nya itu. Oke, kita kembali lagi ke dalam router 2 nya, kita setting lalu zoom in. Kemudian untuk routing static di dalam new terminal ini kita dapat menggunakan perintah. Coba kita lihat terlebih dahulu IP root print untuk melihat IP root tablesnya di dalam router 02 ini. Maka hanya akan muncul IP yang sudah kita konfigurasi saja. Langsung saja ke langkah selanjutnya, kita tambahkan IP root untuk mengarah ke PC 01 nya dengan menggunakan perintah IP root add dst address 192.168.10.0/24 dengan menggunakan gateway. Nah, untuk mengetahui gateway-nya, kenapa kita bisa mengetahui gateway-nya? Maka kita bisa melihat dengan perintah IP neighbor print. Maka hanya terdapat 2. Oleh karena itu, karena kita melakukan routing, maka kita harus menggunakan gateway yang terdapat pada router yang ingin kita hubungkan. Maka dengan itu kita menggunakan perintah IP root add. Untuk DST address-nya kita pilih network tujuan kita agar bisa terhubung ke network tersebut melalui gateway yang sudah kita tentukan. DST address 192.168.10.0/24 dengan gateway-nya yaitu sudah pasti untuk routing pasti 10.10.10.10.1 10.10.10.1. Jika sudah, kita lihat menggunakan perintah IP root print, maka akan muncul di tabel rootnya dengan flagnya yaitu active static, yang artinya routing secara dengan cara statik ataupun metode statik kita dapat terhubung ke dalam IP 192.168.10.0/24, yang dimana ini merupakan network yang terdapat di PC 1 ini. Kita coba cek lagi IP PC 1 nya berapa. Kita coba lihat, ini memiliki IP 192.168.10.254/24. Untuk itu kita pertama kita cek dengan cara ping dari PC 1 terlebih dahulu ke arah PC 2 dengan menggunakan perintah ping. Pertama untuk PC 1 kita konfirmasi apakah bisa sudah terhubung ke router 2 ini
dengan menggunakan perintah 10 10 2 min C3. Maka untuk statusnya akan reply, yang dimana artinya untuk PC1 ini sudah bisa terhubung ke router 02 ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan mencoba ping ke arah PC 02 ini yang memiliki IP, yaitu kita coba reconnect terlebih dahulu. Jika kita lihat, yaitu IP-nya 192.168.20.254. Kita coba ping 192.168.20.254. Maka statusnya juga akan reply. Dan coba kita tes terlebih dahulu. Coba kita test route-nya dari router 1, kita coba test route ke arah PC02 dengan menggunakan perintah tool trace route trace route 192.168.2.254. Jika kita lihat di sini ke arah router 2, sudah pasti kita akan terhubung melalui 10.10.2. Kita coba cek lagi. Coba itu tes 2.1. Oh ya, IP-nya 192.168.20/254.254. Mohon maaf, IP-nya 192.168.20.254. Oke, maka akan muncul jalurnya. Dia melewati IP mana saja untuk dapat terhubung ke 20.254 ini. Yang pertama, dia akan melewati 192.110.10.2 yang ada di ether 1 di router 02, kemudian disalurkan lagi langsung ke area ke PC 2 ini dengan menggunakan IP 192.20.254 yang ada di PC 2 nya. Oke, langsung selanjutnya kita akan coba verifikasi di dalam router 02. Mohon maaf, di PC 02 ini dengan menggunakan perintah ping saja. Ping. Kita coba cek ke PC di router 1 yang memiliki IP 10.10.1. Maka untuk statusnya akan reply juga, yang artinya sudah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya coba kita cek dengan ping ke arah PC 01 nya yang memiliki IP 192.168.10.254 min C3. Oke, statusnya sudah pasti akan reply juga, yang artinya untuk PC2 sudah terhubung ke area ke PC1 dan PC1 sudah terhubung ke PC2. Oke, nah selanjutnya kita coba verifikasi lewat mana saja IP yang akan ditransfernya itu. Kita lihat dengan menggunakan tool trace, dengan menggunakan perintah tool trace route 10.10.10.1. Maka untuk IP-nya melewati 10.10.1. Dan coba kita lihat
menggunakan perintah trace root 192.168.10.254. Maka hanya ada 2 hop yang dimana melewati gateway 10.10.1 akan langsung dikirimkan ke arah PC 01 ini, yaitu 192.168.10.254. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, pembahasan kali ini. Saya berterima kasih telah menonton video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.